Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi kita hadis yang ke-43 ya. Tiga, sesuai pengingat dari ngurus. Kitabnya masih ada. Oh, udah habis. Habis ya? Udah habis ya. Berarti udah sampai 42 aja ya. Enggak, 42 kalau salah. Ya, di sini sampai 50 nih kita selesaikan. Dengerin aja ya, nggak apa-apa. 43, di situ nggak ada. Nggak ada. Ini kitab yang saya ambil, kitab Al-Jami, Al-Ulum wal Hikam. Ya, memang melengkapi 40 jadi 50 hadis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faraid fama abqatil faraid faliula ruddin zakat kharajahul Bukhari. Hadis yang ke-43 ini ya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini adalah ponakan dari baginda Rasulullah SAW. Dia adalah putra daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, jadi Nabi ini punya paman. Dalam beberapa riwayat Abdul Muttalib itu punya putra 10 laki semua. Yang sebenarnya ada yang mengatakan perempuannya ada, tapi yang saya baca 10 ya. Putra-putranya Abdul Muttalib, salah satunya Abbas dan juga Hamzah. Nah, Hamzah ini dia bilang ada yang bontot ya. Bontot itu apa? Terakhir bungsu. Dan konon kabarnya ya yang paling cakep di antara 10 itu bapaknya Nabi, Abdullah ya bin Abdul, yang termasuk agak lumayan ya, termasuk ya Abbas dengan Hamzah. Allahu a'lam. Kalau dari umur nggak jauh ya, antara baginda Rasul dengan Abbas daripada ayahnya Abdullah. Karena Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya belasan tahun, 11 atau 12 tahun. Tetapi ini anak, meskipun masih anak-anak, tapi cerdas luar biasa. Sehingga di zaman Nabi ada namanya ulama-ulama muda. Al-Abadilah, belasan tahun. Ulama 4, nama depannya Abdullah. Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair. Ini seumuran. Tapi alim. Oh, ya. Alim ulama, muda. Nah, di zaman sekarang kayaknya ada ya, tapi jarang-jarang ya. Ini zaman sekarang ini muda banyaknya berpoya-poya, menghabiskan waktu, gak karuan. Ya, kadang-kadang saya sedih, Pak. Coba, siapa yang pernah sebelum subuh tuh lewat Stadion Pauman? Lihat nih? Pernah lihat nggak? Aduh, luar biasa. Saya sering kalau ini sini Al-Amin. Nah, itu ampun itu. Mungkin jangan-jangan dari sore orang-orang di situ ya. Ya ngapain di situ? Iya kan? Nah, ini saya prihatin, nah, kasihan orang tuanya. Ya, punya anak kayak gitu mau jadi apa? Ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan Nabi mendoakannya. Ya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ilmu ya agama yang luas kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkanlah takwil. Takwil ini memahami Al-Qur'an. Ya. Bedanya apa dengan tafsir? Kalau tafsir itu ya literal, artinya apa? Ya yang secara tertulis, dia bisa memahami yang di luar yang tertulis. Contoh, nah, ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ya,
Kita kan hafalnya begitu idza jaa, namanya an-nasr. Ya. Ketika turun ayat surat itu, maka apakah Umar bin Khattab bertanya ya kepada sahabatnya, kalian tahu nggak turun ayat ini tadi malam? Oh iya. Apa maknanya? Nah, para sahabat yang lain maknanya Islam berjaya. Iya, Islam berjaya kan idza jaa nasrullah ketika datang ya kemenangan dan penaklukan kota Mekah ya yang Allah berikan kepada kaum muslimin, berarti menang udah ya, kalah orang-orang kafir, kalah. Semuanya sama begitu karena bunyinya begitu. Ketika dia nanya sama Abdullah bin Abbas, coba menurut kamu gimana? Apa yang kamu pahami dari surat ini? Nah, dengan muka sedih dia bilang, ini pertanda bahwa Nabi akan menemui ajalnya sebentar lagi. Kok bisa begitu? Iya. Ayat ini menyiratkan tugas Nabi sudah selesai. Iya. Kota Mekah sudah ditaklukkan dan Nabi sudah menunaikan tugasnya. Ya. Apa? Mendakwahkan Islam dan sudah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Nabi selesai, kalau selesai Nabi akan mangkat. Ah, benar. Ya, setelah turun itu berapa lama kemudian Nabi meninggal. Oh, lihat itu hebatnya Abdullah bin Abbas. Maka jika bicara tafsir ini maka banyak merujuk kepada Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat baginda Rasulullah yang muda. Yang muda ini nggak selalu diremehkan kalau berilmu. Ya, yang tua juga nggak selalu dihormati kalau tidak berilmu. Karena yang menjadikan poinnya itu ilmu. Apalagi tua ilmu luar biasa. Baik, ini hadis kita akan coba bahas. Qala Rasulullah SAW al-ul faraid. Berikanlah ya, faraid. Tunaikanlah faraid bi ahliha kepada pemiliknya. Kepada orang yang berhak. Fama abqatil faraid. Ketika tersisa faraid, faliuli rajul zakat, maka diberikan kepada ya laki-laki nanti kita lihat ya terkait dengan Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dan tidak masuk bagian dalam Arba'in Nawawiyah itu tambahan beliau. Apa yang disebut dengan faraid? Faraid itu jamak dari faridoh, artinya kewajiban. Tapi yang dimaksud faraid di sini, kebanyakan ulama mengatakan adalah terkait faraid bagian tawaris. Nah, Quran kan jelas menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayin. Allah mewasiatkan kepada kalian terkait dengan anak-anak kalian, untuk anak laki-laki punya 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Lidzakari mislu hadzal unsayain, itu jelas. Ya. Nah, ini ulama mengatakan al-fiqhu al-faraid bil faqarat qaid al-murad bil furud al-muqaddara fi kitabillah. Ya. Jadi yang dimaksud faraid di sini adalah yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran tadi yang saya sebutkan adalah bagian waris anak laki-laki, anak perempuan, nanti juga ada ayah, ada ibu, ada istri, ada suami, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Itu yang disebutkan Al-Quran tuh. Catat tuh. Ya. Kakek, masukkan kakek, bapak ya. Kalau berarti kalau orang tua kita kan bapak ya. Kalau anak kita berarti kakek kan. Bapak, nenek, bapak, ibu ya. Di atasnya kita berarti kakek, nenek, anak, saudara. Nah, 4 itu yang disebutkan. Ya, jadi dari yang punya, misalkan dari kita, ayah kita, anak kita, sama saudara. 4 tuh yang
disebutkan. Ya, selebihnya itu faraidnya berdasarkan ijtihad. Ya, karena yang disebutkan cuma itu, 4 itu. Ya, cuma kita coba kaji. Fama baqiya ba'da hadhihi al-furud fa yastahiqu awla ar-rijal. Kalau sudah ternyata dibagi-bagi, kan nanti ini agak rumit memang ya, menjelaskannya harus di sesi sendiri. Ya, menghitungnya. Karena salah satu ilmu yang rumit, ilmu faraid, karena nanti ada pembagian. Ada namanya ashabul furud, ada namanya asobah ya. Asobah itu sisa, misalkan begini ya. Ada orang meninggal ya. Dia punya istri. Bapak ibunya udah nggak ada ya. Berarti yang ya dia punya anak, punya istri tentunya ya. Bapak ibunya nggak ada. Ketika bagian istrinya udah dibagi, maka selebihnya lari ke anak. Ini anak ini asoba. Dia bisa mengambil jatah sisa yang banyak. Itu hebatnya anak-anak itu gitu. Ya asoba. Nah ini penjelasan tentang asoba, siapa yang ini itu dalam ilmu faraid. Tapi saya menjelaskan sedikit aja. Wal murad bil ula al aqrab kama yuqalu hadza hadza al aqrab minhu al aqrab rijal wa aqrabul asobat sahihul baqi bit ta'sib. Kebanyakan asobah itu ya ahli waris yang bisa mengambil sisa semua harta waris itu adalah laki-laki, termasuk anak laki-laki, kecuali kalau nggak punya anak laki. Ya. Nah, saya ingin mengulas sedikit. Ya, ada yang komentar, nggak adil Islam ini. Kenapa perempuan itu separuh dari jatah laki-laki? Atau anak laki-laki ini 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Saya ingin coba tanya. Ya, ketika sebagai contoh, ketika ada seorang perempuan menikah nih, ya, dia kaya raya, punya uang, suaminya miskin, dia punya kewajiban nggak menafkahi suaminya? Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu kaya, punya suami miskin, ibu punya kewajiban nggak menafkahi suami? Nggak ada kewajiban. Si suami ketika dia miskin, ya, mau menggunakan harta si istri, izin, Bu, tolong saya, ya, pinjamin, kan bahasa begitu, atau kasih saya, itu bisa nafkahin ibu sama anak-anak. Itu yang benar. Nggak boleh, ibu kan nama saya sama kuno gini, nggak bisa begitu. Dalam Islam itu nggak bisa begitu. Karena yang punya kewajiban memberikan nafkah suami. Makanya pada zaman Nabi ada seorang perempuan, ya, kalau nggak salah istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nabi, saya seorang perempuan yang punya harta, saya mau sedekah, ya, dan suami saya miskin, boleh? Nah, boleh kan? Yang bilang nggak boleh siapa tangan? Ya, sama tanya. Yang bilang nggak boleh apa? Boleh, karena itu yang paling bagus. Itu paling utama. Tapi kalau dibalik, suami kaya, istri miskin, sedekah boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sedekah itu, karena menjadi tanggungan suami. Nah ini yang sekarang ini. Itu sebabnya dalam agama kita, ya, anak laki-laki ini banyak pengeluarannya, ya enggak? Ketika dia menjadi suami, maka dia punya kewajiban menafkahkan anak istrinya.
Ketika dia menjadi anak, orang tuanya susah, dia juga punya kewajiban menafkahi bapak ibunya. Paham? Bapak laki-laki punya orang tua susah, bapak yang punya kewajiban nafkahi bapak ibu. Catat itu. Bukan anak perempuan, bukan anak perempuan. Ya, bukan anak perempuan. Makanya saya jujur aja ketika sama adik-adik saya, kita yang punya kewajiban sama orang tua nih, menafkahi orang tua. Ya, bapak kita udah nggak ada, ibu yang ada, kita yang nafkahi. Perluan dia kita perlu. Bukan anak perempuan, karena anak perempuan harus izin sama suami, kecuali ya dia punya harta sendiri. Itu pun bebas. Maksudnya apa? Dia boleh ngasih, boleh. Tapi anak laki-laki ini wajib hukumnya menafkahi orang tuanya yang tidak mampu. Itu sebabnya bagian laki-laki lebih banyak. Jatah perempuan meskipun 1 berbanding 2 laki-laki, dia utuh, ya enggak? Dia ketika kaya, ya, suaminya miskin, nggak ada kewajiban memberi kepada suami. Ketika dia itu, mohon maaf, ya kaya juga, suami bapak ibunya itu ya susah, nggak ada kewajiban, kecuali nggak punya anak laki-laki, ya dia yang bantu. Itu sebabnya bagian laki-laki lebih besar karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Kalau anak bagian laki-laki pasti berkurang. Nafkahin anak istri berkurang. Nafkahi siapa lagi? Orang tuanya kurang. Adiknya, kakaknya yang susah, dia juga nafkahi. Begitu. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan laki-laki ini menjadi penanggung dalam istilah nafkah. Ya, nafkah. Maka ketika kita punya adik perempuan, kakak perempuan, dia susah, maka kita yang laki-laki ini yang bantu. Support. Ya. Ini makanya kalau perempuan melakukan sedekah, memberikan kepada suaminya, kata Nabi, riwayatnya Abdullah bin Mas'ud ini, lebih bagus. Kamu sudah menyambung memperkokoh ikatan keluargamu. Yang kedua, kamu mendapatkan juga pahala sedekah. Oh ya. Jadi jangan semaunya istri kaya, mentang-mentang istri cuma dia pakai gitu. Ya. Kecuali ada kesepakatan, udah ya Pak, nggak usah inilah, yang punya saya punya bapak juga. Ya. Nah itu lain tuh ceritanya tuh kalau itu. Ya. Itu beda. Saya pribadi sama sekarang itu yang namanya pembukuan saya sama istri. Ya kamu silakan pakai punya kamu, nggak akan sentuh ganggu-ganggu punya kamu. Kalau kamu mau ngasih, termasuk sama anak-anak. Tapi saya punya kewajiban menafkahi kebutuhan pokoknya. Saya jangan berlebih gitu kan. Itu yang benar dalam Islam. Ya. Maka di sini dikatakan, ya, hadis tentang faraid ini luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu ingatkan, mohon maaf, kita sebagai anak ingatkan orang tua untuk membagi waris sesuai dengan faraid. Apabila ada kelebihan, maka dimusyawarahkan dalam konteks keridhaan bersama. Ingat nih, kayak misalkan begini, Ustaz, saya punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Yang perempuan ini, mohon maaf, agak nggak bisa lah, anunya kurang. Gitu ya. Boleh nggak saya ini memberikan kepada anak perempuan di luar jatah faraid? Boleh. Boleh, tapi ngomong sama anak laki. Misalnya kita bikinin rumah. Nah, kamu makan laki-laki, kamu udah kerja, kamu bisa ini. Bapak izin, Bapak mau ngasih rumah sama adik. Nanti kamu diberi kasih. Nah, itu namanya hibah. Boleh, tapi hibah itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, itu. Jadi cara menyampaikannya bisa ada jalur.
Yang nggak boleh, udah dah, bagi rata aja, anak laki perempuan, bapak nggak boleh, nggak boleh. Bapak nanti kena hukumnya nih, hukum faraid di akhirat. Bapak ibu kena hukum, nggak boleh berpesan, nak, ibu pokoknya minta nanti dibagi rata. Oh, nggak bisa. Ini hukum faraid. Kalau mau, wasiat. Tapi keridoan daripada ahli waris. Nih, ini adikmu yang perempuan, yang bungsu ini, dia masih butuh banyak biaya. Ini sekarang bapak keluarkan ini bagi ini buat dia. Bapak bahkan wasiatkan, minta itu. Dan kalian sudah dapat bagian. Boleh. Ketika orang tua menghibahkan dan masih di bawah sepertiga, suka nggak suka, ahli waris harus setuju. Masih di bawah sepertiga. Cuman ada satu yang nggak boleh. Kenapa harus ada keridoan? Karena kata Nabi, memberikan anak itu harus adil. Kalau dia dikasih juga, masa yang lain nggak dikasih? Kenapa? Kata Nabi. Nah, ceritanya udah saya sampaikan. Kalau kalian menanamkan, kalau kalian memberi dengan cara memilah-milah, kalian sudah melakukan apa? Suatu perbuatan menanamkan kebencian dan permusuhan di antara anak-anak kalian. Itu nggak boleh juga. Maka kalau mau ngasih sama, cuma dilebihi. Ya, itu. Dan ingat, apa yang diberikan orang tua di saat beliau masih hidup, itu namanya hibah. Ingat ya, misalkan saya atau ibu, bapak dikasih tanah, ada sertifikatnya. Nih nak, udah nih tanah kamu nih sertifikatnya. Masih hidup dia, masih hidup. Ya, itu bukan waris, itu hibah. Nah kadang-kadang kan nggak rata tuh. Ini tanahnya mungkin beda dikit, itu hibah. Di saat diberikan masih hidup. Orang tua udah nggak ada, udah meninggal nih. Nah, biasanya sih secara hukum kita juga yang diakui yang masih nama bapak orang tuanya ya, bapak ibunya. Rumah nama bapaknya, sawah nama ibunya. Nah, itu yang dibagi tuh. Kalau yang nama masing-masing namanya hibah. Gitu loh. Ya, saya yakin semua orang mengalami, termasuk saya. Ini saya bilang sama adik-adik saya, apa yang dikasih orang tua nih? Dia kasih nama masing-masing, hibah. Gak usah dipermasalahkan. Ada yang kecil dikit, ada yang gede dikit, udah. Yang sisa ini waris, yang masih nama orang tua. Dibagi sesuai syari. Gitu. Ya. Jadi jangan kumpul, ya dia begitu, ya. Selama tidak menyalahi sepertiga bagian, maka hukumnya hibahnya sah. Ini nih susah nih, makanya saya pribadi ini ya, kita bahas faraid. Sebelum bapak ibu meninggal, buat langsung di atas kertas pembagian. Nih, ada kesan. Nah, ini kamu, ini. Masih begitu. Kalau enggak ribut, yakin ribut. Nih. Apalagi bapak itu pesan, tolonglah nanti bapak ibu enggak bagian sama aja, enggak boleh. Nah, Anda kena hukum faraid. Nanti tanggung jawabannya dari kamu ngapain nyaman-nyamain lagi? Kalau mau nyaman-nyamain tadi jalurnya melalui hibah. Ya. Wa dhahaba jumhurul ulama ma'al binti asabalah. Nah, ini akhirnya berbeda-beda pendapat ulama. Perempuan juga bisa menjadi asabah ketika tidak ada ahli waris. Jadi begini Bapak Ibu, agak susah saya menjelaskannya. Di dalam waris ini ada namanya ashabul furud yang utama. Ya. Yang utama misalkan begini. Tadi saya sebutkan ada 4 ya. Pertama orang tua, ya, orang tua kita terus kakek, nenek, kita sebagai orang tua, ada anak, ada saudara. Dan sebutkan Al-Qur'an tuh 4. Ya. Berarti di luar itu cucu ada enggak?
Nggak ada kan? Terus di atasnya lagi buyut, ada nggak? Nggak ada. Tapi ini bisa berlaku. Nah, itu dihukum waris. Misalkan begini, kita punya saudara, punya saudara nih. Katakanlah kita bertiga, ya, bertiga nih, laki dua, perempuan satu, ya kan? Berarti dan kebetulan, ya, bapak kita ini, ya, orang tuanya masih hidup, berarti kakek kita. Paham nggak sampai sini? Jadi kakek kita, nenek kita masih hidup, ya kan? Nah, berarti ketika orang tua kita meninggal, ini kita bertiga saudara nih, dua laki, satu perempuan, dan ada kakek nenek. Maka ashabul furudnya anak tiga ini sama kakek nenek. Gimana saudara perempuan laki-lakinya? Nah, ada istilah mahjub. Ini dalam ilmu faraid. Mahjub itu apa? Ketika ada anak, maka saudara laki-laki tertutup. Terhalang dia, nggak bisa dapat. Paham? Ya, mahjub dia. Tapi kalau bapak, kakek nenek nggak mahjub. Kondisi apapun nggak mahjub. Yang nggak mahjub apa? Suami istri nggak mahjub. Ya. Tadi kan cerita apa? Meninggal, dia punya anak tiga, punya kakek neneknya masih hidup, dan istrinya masih ada, tambah lagi istrinya. Jadi ada berapa tuh? Anak tiga, istri satu, sama kakek nenek. Jadi berapa? 5. 6. Nah, bagaimana pembagiannya? Ya, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya apa? Dibuang dulu untuk dibagi dulu buat kakek nenek sama si istri. Istri itu kalau suami punya anak dan meninggal, maka bagian dia itu 1/8 dalam Al-Quran. Ya. Walahunna subuna ma taraktum. Coba di ayat masing-masing sekalian aja. Di An-Nisa. An-Nisa maksudnya ya. Kita lihat sambil buka aja biar tahu. Nanti karena yang kita pelajari ini terkait dengan waris. Ada Al-Quran, silakan coba. Ini dia. Kita dimulai dari ayat 10, boleh buka di laptop ya. Karena Al-Quran di ayat 7-nya udah ngomong tuh, lirijalin nasibum mimma tarakal walidayni wal aqrabun walil nisa'i nasibum mimma tarakal walil aqrabun mimma qalla min aw yaqur nasiban mafruḍa. Ini ayat jelas. Ayat 7. Bagi laki-laki punya bagian apa yang ditinggalkan orang tua dan sanak kerabat, dan bagi perempuan juga dapat bagian, ya, apa yang ditinggalkan orang tua dan kerabat, baik sedikit ataupun banyak. Nasibam mafruḍa, bagian yang sudah ditetapkan oleh agama, oleh Allah. Nggak bisa kita kotak-kotak. Ya. Mulailah dibawa di ayat ayat 11 ya. Yusikumullahu fi awladik dzakari mithlu hadhihi unsayt fa in kunna nisa'an fawqasnatayn. Asalnya kita Al-Qur'an. Allah wasiat wajib. Allah wajibkan pada kalian terkait anak-anak kalian, lidzakari bagi anak laki-laki mislu hadhihi unsayt, mendapat 2 bagian anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqasnatayn falahunna thulutsu ma tarak. Seandainya enggak ada anak laki-laki, tapi yang ada anak perempuan di atas 2, maka bagiannya sepertiga. Ini ada orang meninggal dunia, anaknya perempuan semua, maka semuanya ini digabung, jatahnya sepertiga. Selebihnya dibagi kepada, ya, kakek neneknya tadi, ya, pasang itu, nah itu, ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau dia punya anak perempuan tunggal, kalau si mayit ini punya anak perempuan tunggal, maka anak perempuan tunggal itu punya jatah setengah. Dia tidak bisa mengambil sisa. Beda dengan anak laki-laki.
Ya, kalau misalkan dia punya anak laki-laki tunggal, meskipun ada ibunya, ya, istrinya si mayit, ibunya, ada kakek neneknya masih ada. Yang lainnya dibagi sesuai jatahnya, selebihnya sisanya yang banyak diambil sama anak. Namanya asobah. Paham sampai sini? Ya, agak rumit memang. Faraidnya harus sendiri. Pakai hitung-hitungan. Ya. Nanti nggak apa-apa nih yang mau cerita ke saya, ada kasus boleh nggak apa-apa. Kita coba. Karena kalau kayak gini susah. Oke, kita kepada Al-Qur'annya aja, silakan. Kita lanjutkan. Ya. Wa li abawaihi li kulli wahid minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kedua orang tuanya si mayit, ya berarti kakek nenek bagi si anak ya. Kedua orang tuanya si mayit, maka setiap orang tuanya itu bapak ibunya mendapat bagian jatah 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya, paham nggak? Kalau si mayit punya anak, maka orang tuanya punya jatah 1/6. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ya. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fil ummi sulus. Kalau ternyata si mayit tidak punya anak mandul, maka khusus ibunya punya bagian 1/3. Ibunya nih luar biasa, ibunya dikasih 1/3. Dia nggak punya anak, ibunya dapat jatah 1/3. Fa in kana lahu ukhwatun fali ummi sulus. Kalau si mayit ternyata punya saudara, nah saudaranya nih adik-adiknya, kakaknya, ya. Maka apa? Fali ummi sulus, maka turunlah jatah ibunya dari 1/3 menjadi 1/6. Jelas kan ini ayatnya jelas kan? Kalau si ibu ini ternyata ya ketika anaknya meninggal ini punya saudara, baik itu adiknya atau kakaknya, maka turunlah jatah ibunya tadinya 1/3 menjadi 1/6. Mimba diwasiyatin yusaiha oleh. Nah, itu yang bagian anak, saudara sama orang tua. Nah, sebelahnya di ayat 12. Ini makanya termasuk ayat yang tidak boleh ditafsirkan sembarangan, ini ayat nggak boleh. Nah, yang 12 ini khusus pasangan nih. Walakum nisfu ma taraka azwajukum lam yakun lahunna walad. Kalian para suami nih Bu ya. Kalian para suami punya bagian setengah dari peninggalan istri kalian kalau dia nggak punya anak. Baik anak dari kalian atau anak dari suami yang lama, paham nggak? Misalkan begini, ada seorang perempuan janda punya satu nikah sama laki-laki ini, ya meninggal nih si wanita ini, istri ini, ya ternyata dia punya harta, ya maka apa yang terjadi? Lah anaknya ini punya hak. Jelas, meskipun beda, bukan dari suami yang dua, tapi si suami ini punya hak. Berapa bagiannya? Kalau dia ya nggak punya anak, maka bagian 1/4. Kalau nggak punya anak, hebat ya. Makanya jangan heran kalau ada laki-laki ini, orang ini kok matre banget, kenapa? Nikah sama perempuan kaya. Kenapa? Karena memang bisa. Ketika si perempuan kaya meninggal, dapat setengah hartanya secara waris. Kalau dia nggak punya anak. Kalau dia punya anak si perempuan ini, ya, fa in kana lahunna walad, kalau si istri ini punya anak, falakum rubu mimma tarakna, maka kalian para suami punya bagian 1/4. Turun dari setengah menjadi 1/4. Sebaliknya, ya. Walahunnar rubu, walahunnar rubu mimma taraktum, dan para istri ketika suaminya meninggal punya jatah 1/4 mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan hai para suami, illam yakun lakum walad, kalau enggak punya anak, baik dengan istri yang sekarang ataupun dengan istri yang lama, ya, istri yang sebelumnya. Ya.
Fa in kana lakum walad falahunna tsumnu mimma taraktum. Kalau ternyata punya anak si suami ini, maka jatah si istri turun dari apa tadi seperempat menjadi seperdelapan. Ya. Wa in kana rajulun yurasu kalala aw imra'atun aw lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau ternyata si laki-laki nggak punya, ya, nggak punya anak, tapi dia punya saudara laki-laki perempuan, maka kakaknya, adiknya yang laki perempuan itu dapat bagian. Berapa bagiannya? Ya, falikuli wahidi minhum as-sudus, bagian masing-masing seperenam. Kita nggak punya anak, istri ada pasti, ya, tapi kita punya adik kakak. Nah, adik kakak kita ini punya bagian berapa tadi? Seperenam. Ketika ada anak, maka ini adik kakak kita nggak dapat apa? Mahjub, tertutup sama anak. Jadi anak ini menjadi penutup bagi jatah yang lain. Ya, ini faraid nih. Ini baru kulitnya doang, Bapak. Ya, apa yang di Al-Quran ini baru kulitnya doang. Dengan pembahasannya panjang. Nah, terkait dengan asobah. Ini asobah. Asobah ini, apakah siapa saja yang punya asobah? Nah, ini sebagian besar mengatakan asobah itu anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu asobah, dia bisa mengambil bagian. Meskipun ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, ya, sebanyak hartanya apapun, tetap dia hanya bagian dapat setengah. Kan tadi gitu ya. Ya, anak perempuan cuma setengah. Ya, tapi kalau laki-laki bisa ngambil bagian besarnya harta daripada waris. Nah, ini ada beberapa ayat tadi yang disebutkan. Qulillahu yuftikum fi kalalatin munhalaka laysa lahu wa la ukhtun wa la ma tarak. Jelaskan di ayat berapa ini? Lihat di An-Nisa 176. Katakanlah, ya, ketika Abdullah bin Abbas ini menjelaskan ayat An-Nisa ayat 176. Katakanlah Allah memberikan kalian fatwa, yuftikum wajiban fil kalala. Siapa kalala? Ini mru'un, yaitu seseorang halaka, meninggal dunia, laisa lahu walad, enggak punya anak. Dijelaskan nih di An-Nisa ayat 176. Ya. Walau ukhtun, dia punya saudara ternyata perempuan. Dia enggak punya anak, meninggal punya saudara perempuan. Maka Al-Quran mengatakan di An-Nisa 176, falahan nisfu ma tarak, maka si, ya, saudara perempuan punya jatah setengahnya. Setengahnya. Ya. Ini yang ngajar fikih siapa ya? Yang ngajar fikih di sini siapa? Hah? Ustaz siapa? Minta sama beliau nanti sesi faraid. Nah, ngajarin. Nah, diajarkan beliau minta sama beliau, tolong minta kami diajarkan faraid. Ngitungnya gimana? Ya, karena ini salah satu ilmu yang ditinggalkan dan tidak diamalkan. Dan menjadi penyebab orang tua terjerat maksiat. Terjerat orang tua maksiat kepada Allah karena tidak melaksanakan faraid. Gitu. Jadi jangan dipikir ini kan harta-harta saya, asal keringat saya. Mau saya dong ngasih. Oh, nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Kalau Anda ingin menyamakan, maka ada klausul lain. Apa? Keridhaan dari ahli waris, dari mereka yang punya jatah. Karena kan pasti berkurang. Ketika disamaratakan, berarti yang laki-laki mengalah. Kan? Ya, namanya tanazul. Boleh nggak? Boleh. Kalau yang pihak laki-laki bilang, Ustaz, saya ridho kami anak laki-laki turun dari jatah kami 2 jadi samain dengan perempuan. Itu tanazul namanya. Itu harus ada jelas. Setelah pembagian faraid baru tanazul.
Boleh. Tapi ada rangkaian, nggak bisa tiba-tiba diporak. Nggak boleh. Ya, boleh. Kenapa? Ini wasiat Allah pada kita. Ya, baik. Ketika ada saudara perempuan, maka mendapat bagian setengah. Kalau gimana kalau saudara perempuan ini punya dua? Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani, maka dia berserikat dari jatah 2/3. 2/3 sama setengah gedean mana? 2/3 kan? Kalau perempuan anak saudara perempuannya itu satu, maka dia dapat setengah. Ternyata punya saudara perempuan dua, ya, maka dua orang ini mendapat bagian jatahnya berapa? 2/3, naik, tapi dibagi dua. Nah, begitu ya. Iya kan? Tapi ingat, selama tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Maka kalau ada anak laki-laki dan perempuan, bagian saudara kandung, adik atau kakak mahjub, terhalang, hapus, nggak ada. Jadi nggak boleh tuh si paman ini. Nah, paman apa namanya? Kalau di Lampung apa? Mama atau apa? Paman itu apa? Mama atau apa? Ya paman lah atau paman. Ya, bibi boleh lah. Bibi kan adiknya ibu. Paman ini kan adiknya bapak. Masa nggak dapat? Ya kalau ada anak kan nggak dapat. Nggak dapat. Gitu loh. Jangan ngeyel. Nggak ada bagiannya. Maju. Gitu loh. Ada yang kan adiknya pak ayahmu. Masa nggak dapat? Nah, karena nggak paham, nggak ngerti dia. Adik, kakak baru dapat kalau si mayit nggak punya anak. Yang positif dapat itu bapak ibu sama istri pasangan, dapat dia sama anak. Yang selebihnya ini bersyarat gitu. Kalau dia nggak punya anak baru dapat. Ya nanti aja sama orang sama Ustadz fikihnya aja yang gitu. Iya kan? Iya kan? Supaya kalau ini momen nanti saya ini aja menyampaikan. Iya. Saya bisa ngajarin yang ini sih buat nggak pertemuan kasus. Tapi nggak apa-apa kalau ada masalah terkait apa namanya. Ya. Diwaris boleh sampaikan kau. Ya. Dari hadis ini, ya dari hadis ini, fadal hadis membayani kaifiyat qismatil mawarid al-madhkura fi kitab baina ahliha wa mubayyin li qismati ma futila minal mali antil kal qismah mimma lam yusarif bil. Dalam pembagian waris ada dua tahap. Pertama pembagian dulu, yang bagian yang setengah, seperenam, itu kan modal hitungan waris kan disamain dulu, ya. Ini emang agak rumit, harus pakai kasus sama nih. Oh ternyata dapat sekian, ternyata harta yang setelah dibagi itu ternyata masih tersisa. Nah tersisa inilah yang saya bilang tadi, diambil oleh siapa? Oleh anak laki-laki, namanya asobah. Udah dibagi nih, si ibu udah dapat jatah, istrinya dapat jatah, ya. Anak-anaknya juga dibagi, ternyata masih sisa. Nah sisanya kembali kemana? Pada si anak laki-laki ataupun saudara laki, namanya asobah. Nanti ada ininya, ada aturannya. Siapa saja ya ahli waris yang punya hak asobah, itu ada tuh aturannya tuh. Di Al-Quran nggak disebutkan semua, karena Quran kan bukan kitab undang-undang kan gitu. Asal ini nggak ada, adanya di ilmu faro gitu, ya. Tawarkan dulu nanti sama Ustadz fikihnya, kalau dia nggak bersedia saya sampaikan nggak apa, tapi dia diganti, jangan menceritain hadis dulu. 2 sesi saya jelaskan. Ada kitab faraid karyanya Imam Subuni, Ali Subuni, ringkas, ya. Tapi terserah, kalau mau saya
beliau dulu aja, jangan sampai ranahnya beda-beda. Kalau saya kan hadis, ya saya hadis. Kalau yang fikih lebih baik yang aja, jangan cari ganggu lahan orang gitu ya. Ya, begitu aja kalau saya. Nah ini ada tahapan begitu, ya ada tahapan. Nah hitungan-hitungan ini memang tidak mudah. Misalkan ada bagian-bagiannya, ada bagian sepertiga dengan seperempat, kan beda tuh. Nanti pengaliannya kayak apa? Nah, itu. Jadi, tapi yang jelas yang penting itu dapat bagiannya dulu. Oh ini dapat ini enggak, ini dapat ini enggak, ini berkurang. Begitu yang jelas asal begitu. Ya. Wa mubayyin ayatun likafatu tawrisi baqiyat al-aswabat allati lam tusarra bi tasmiyati fil Qur'an fa idza tumma hadha al-hadith ila ayat al-Qur'an intazama hadha kullu ma'rifat qism al-mawaris baina jami' dzawil furud wal aswabat. Maka kalau dipelajari secara lebih sempurna ya antara Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan dalam hadis Nabi, maka sebetulnya itulah ilmu faraid yang mesti diamalkan oleh kita kaum muslimin dalam menjaga artinya keutuhan keluarga, kelangsungan kehidupan anak dan cucu. Nah, tadi ada satu kasus yang saya lupa. Tadi misalkan kita punya saudara 3, ya. Nah, ternyata ini laki 2, perempuan 1. Nah, ketika pembagian waris, salah satu adik kita meninggal yang laki-laki. Meninggal. Lah dia punya anak. Dapat bagian enggak? Nah, bagian siapa? Bagian dari bapaknya turun ke anak. Wa in nazal. Paham ya? Wa in nazal. Pak, anaknya meninggal, tapi dia punya cucu, maka cucunya dapat. Begitu turun ke bawah. Enggak hilang. Paham ya? Dia punya anak, ya. Anaknya meninggal sebelum pembagian waris, kan ada kan kejadian begitu kan? Nah, dibagi nih, ya, oh tapi dia punya anak kan, ya turun ke anak bagian, anaknya ada 3, ya dibagi bertiga. Berlaku lagi hukum bukan waris, karena orang meninggal kan meninggalkan waris, gitu loh, dibagi lagi sesuai dengan aturan, enggak gelondongannya apa? Ya ini jatah dari bapak, nih kamu kan anaknya bertiga. Maka yang gelondongan dari bapakmu ini dibagi lagi. Begitu loh. Dan baginya sesuai syariat. Enggak, ini kan jatah bapak kita ini. Ya, dari kakek. Ya kan, gitu kan. Gimana? Udah bagi 3 aja. Enggak gitu. Tetap dibagi waris. Sesuai waris. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Bagaimana kasusnya kalau ternyata yang meninggal ya, bapak ibunya nggak ada, yang ada sisa kakeknya di atas kan? Dapat bagian nggak kakek neneknya? Dapat. Dapat karena wa in alau ke atas naik dapat. Itulah hebatnya dalam syariat kita. Nggak menghapus, jangan bersedih bagi orang, bapak saya udah meninggal, harta waris belum dibagi kan gitu. Nggak dapat dong, enggak, dalam hari ada dapat. Nah, gitu ya. Ya kan? Baik. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, saya tidak berpanjang-panjang karena pembahasan faraid ini mestinya di bagian khusus karena dijelaskan dari awal. Ya, siapa ashabul furud, kemudian siapa lagi yang asoba, siapa lagi yang mahjub, yang terhalang itu siapa saja itu ada. Ya, termasuk ada namanya kasus aul dengan kasus nuzul. Aul itu bagiannya jadi naik, itu nuzul berturun. Nah, itu ada. Nah, itu jadi ada hitungannya. Yang jelas apa? Ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan faraid ini kepada keluarganya, ya, maka dia bermaksiat kepada Allah. Hati-hati nih. Tolong Bapak Ibu sebelum meninggal sekarang udah buat wasiat. Nah, tolong nanti kalau Bapak Ibu nggak ada, bagi waris sesuai hukum syariat. Kalau ada hal-hal yang kalian ternyata perlu diselesaikan,
berundinglah. Itu aja, berundinglah. Maka Bapak Ibu bebas. Seandainya Bapak Ibu meninggal, ternyata ada kekacauan dan itu bukan urusan Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu sebelum meninggal udah bagi-bagi rata aja. Nah, itu nanti itu ketika ada masalah, Ibu yang nanti kena. Kamu sudah saya kasih aturan di Al-Quran dan Nabi, panduan Nabi, kenapa kamu ngeyel bagi-bagi rata? Nah, ya, ini yang perlu dipahami. Dan mohon maaf sekali lagi, di adat banyak yang melanggar. Ya, ini, mohon maaf nih, gimana tadi ini ada ini tadi. Anda mau pilih mana? Nah, ada jalan tengah. Ya, bagi dulu sesuai saya, nanti baru disepakati pakai adat. Boleh. Tapi jadi rujukan adalah yang syari. Maaf nih, saya pernah ini apa namanya, disalahin atau apa lagi. Ustaz, gimana? Ya, ini saya sampaikan doang. Anda ada adat, inilah perlu dikoreksi sama kita. Kalau menguntungkan, dia dukung. Kalau nggak menguntungkan, dia roba. Adat itu kalau menguntungkan, didukung. Kalau nggak menguntungkan, dirubah. Nah, ini nggak bisa nih. Nah, itu jeleknya kita. Ya, karena punya kepentingan. Ya, maka bagaimana caranya menyelaraskan adat dengan ini? Ya silakan. Tetap bagi dulu syariat. Selebihnya Anda runding. Ya, itu kan supaya terbebas dari orang tua kita dari apa? Dari tuntutan hukum. Ya, saya kira ini aja ya, cukup ya. Jadi intinya ini dalam hadis ini Nabi mengajarkan ya, sampaikan ya faraid kepada haknya. Kalau ada asoba sisa maka dikembalikan kepada haknya siapa? Yaitu para anak laki-laki atau kerabat laki-laki. Nah itu aja nih hadisnya singkat.